Mana bisa aku temukan kenyamanan rindu yang kau beri, andaikan kau tahu di sini ku rindu akan semua kenangan kita. Ku harap di sana kau bahagia. Ku harap kamu tak lupakanku. Andaikan ku bisa mengulang kembali masa indah bersamamu. Aku merindukanmu, masih merindukanmu. Meski kini telah jauh, hatiku tetap untukmu. Aku rindu perhatianmu, ketulusan dalam hatimu. Meski jarak memisahkan, hatiku tetap untukmu.
Ngopi, ngopi, ngopi. Yuhu. Waduh, ngopi, 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 ngopi. Ya. Iya, Akhirnya Kang Kopi datang aduh. juga. Dari mana aja Kang Kopi? Iya ini minggu lalu sorry ya Broco, Mister Wi, Sobat Zoomer. Minggu lalu nggak bisa jualan kopi di Ngopi Hitam karena minggu lalu saya kopinya di Ases. Ada asesmen kopi se-Indonesia gitu. Luar biasa. Ada ya kopi dia ses Di ya, assess iya ya. ya. Hasilnya gimana? Asesmen kopinya gimana hasilnya? Wah, itu dia tuh. Coba Gimana coba kata dong. gimana kata kata asesornya gimana? Enak atau bagaimana? Wih, ya jelas enak. Wih, luar biasa. Kenapa enak? Soalnya Hah? ketika saya datang untuk asesmen gitu ya, Ah. kata asesornya, silakan kamu akses sendiri kopi kamu. Wah, ya udah, Ya. saya cicipi sendiri ya bagi saya kopi saya enak. Ya elah, kalau itu mana perlu asesor. Wah. Masa mau mengakses sendiri? Iya, kan namanya self assessment. Ah, Iya, tapi gini, Bro Cu, Mister Wi, kan tadi kan kita mau ngomongin assessment center yang mana ada asesornya. Ya. Iya, betul. Sebenarnya selain asesor itu, self assessment juga penting loh. Oh gitu gitu. Iya, kayak tadi yang itu benar. kopi itu kan self assessment tuh, Iya. tapi self assessment juga penting. Kenapa emang? Iya, karena kan self assessment itu adalah langkah pertama dari keseluruhan proses assessment. Iya, jadi kan kita ini kan selalu ada improvement setiap hari gitu ya. Kan hidup kita ini selalu under construction. Waduh, Iya, udah. Construction. Iya, kayak bangunan ya. Bangunan ya. Iya. Tahun baru bukan banyak improve-nya, malah hari ini banyak ngomongnya ya. Iya, Kang Kopi. iya. Udah. Aduh. Iya. Oke lah Sobat Super, hari ini kita akan bahas tentang assessment center bersama Bu Ati dan Pak Arif. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Hitam, ngobrol pintar, hidup tambah Manfaat. Luar biasa. Luar biasa loh tukang kopinya sekarang. Bingung dia mau lewat mana. Biasanya lewat belakang ya? Hah? Tadi dia lewat depan nih. Tembus biasanya dia. Oke, Ilmunya selamat. hilang 2021. Selamat siang dan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Zoomer. Ya. Di sana di acara Ngopi Hitam. Ngobrol pintar, Hidup tambah manfaat. Dari ini kita akan ngobrolin Assessment Center Kemenkeu. Bersama Wah ini seru. Eh. bersama titik-titik, padahal sudah ada di flyer sih sebenarnya. Oh lu nggak apa-apa. Oh, Ini iya, kan iya. memang namanya juga apa ya? Itu flyer kan promo. Iya, ya kan? iya. Nah, ini realnya. Realnya gitu bisa aja loh. ganti gitu ya. Iya Iya, dong. ini tapi hari ini kita hadirkan dua asesor dari Asesor Kemenkeu ya. asesornya Iya. Kemenkeu. Ada Bu Ati dan Pak Arif. Arif. Jadi selamat datang Bu Ati, Pak Arif. Di hari yang cerah gitu ya. Di cerah itu backgroundnya itu cerah semua Pak. Bu Oh, iya Ati dong. backgroundnya Langit biru. awan gitu. Pak Arif biru itu ada lagunya. Ada lagunya. Oke. Hari ini kita akan ngobrolin tentang Assessment Center Kemenkeu bersama orang-orang yang tiap hari berada di situ gitu. Bergelut. Bergelut. Iya. Dan salah satunya adalah orang yang bertanggung jawab ya, yang membidani ya bahasanya. Jadi Kalau Bu Ati ini sebelumnya adalah Kepala Biro Kepala Biro SDM, SDM, Setjen Kementerian Keuangan. yang Jadi pas banget nih tamu Pas kedai kita ya banget. cerita tentang assessment center di latar Kemenkeu. belakangnya gitu, Iya. kenapa bisa muncul kalau itu pertanyaan. Itu Oh pertanyaan iya yang iya mau iya kita iya kasih. iya Kenapa lo kasih tahu sekarang? iya kan suka kelepasan Ah, gitu ya itu, iya makanya nanti dong. inilah kalau Oke. efek kalau tidak ada floor director gitu Ah, ya iya, tiba-tiba gitu ya. Oke, Mr. Wi, menarik sekali kalau kita bicara tentang assessment center. Saya sendiri ketika dapat surat tugas gitu ya, mau assessment itu agak-agak gimana gitu, agak setengah deg-degan, setengah ini sebenarnya saya mau dihakimi atau apa. Nanti ini kita diskusikan. Dan tentunya bukan cuma saya yang penasaran. Karena kita akan ngobrolin assessment center, pasti pertanyaan pertama Pak. Kalau kita ngobrolin judulnya, ngobrolin assessment center Kemenkeu. Yang pertama kali ditanyakan apa kira-kira? Apa kabar? Apa kabar Bu Ati hari ini? Baik ya Bu, alhamdulillah. Ini loh, saya Pak Arif, apa kabar? Iya. Saya suka lah cara kopi hitam Iya, antara iya, skrip baik. dan yang muncul di realita itu Oke. beda gitu ya. Oke, berarti ini pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan kedua. Bu Ati, assessment. Kalau tadi assessment kan penilaian, tapi assessment center itu apa sih, Bu? Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Broco. Broco ya, Pak ya.
Broco Iya, dan Broco Mr. sama Wi. Mr. Wi. Ya, saya Mr. Mr. Wi Wi. ya. Wi. Suaranya merdu sekali tadi ya. Alhamdulillah. Iya. Bukan suasananya Broco, bukan. Nggak pernah Bukan. nyanyi. Iya, iya, takut merusak suasana gitu ya. Ya. Silakan. Kalau tadi pertanyaannya kan assessment center itu apa? Ya kan? Sederhananya, assessment center itu adalah metode untuk melakukan penilaian kompetensi manajerial. Assessment center itu sebuah metode. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengartikan assessment center karena ada senternya. Assessment center itu metodenya, metode untuk melakukan penilaian kompetensi manajerial. Ini maaf, kayaknya internet saya low ya, bandwidth-nya ya. Iya, Bu. Kemungkinan. Ya, sekarang udah Kedengeran nggak? normal, Bu, sekarang. Kedengeran nih, Bu. Ya, kedengeran. Kedengeran, ya? kedengeran. Apa boleh mau dimatiin aja mungkin ya videonya ya, biar ini. Boleh, Apa nggak boleh. usah? Boleh, silakan, Bu. Tuh kan ada yang bilang admin suaranya trouble. Nah, kemudian assessment center ini sebenarnya adalah behavior based assessment. Artinya apa? Artinya sebuah penilaian yang berbasiskan perilaku, ya. Jadi kalau assessment itu bisa macam-macam. Ada personality based assessment. Jadi kalau kita mengassess personality menggunakan biasanya psychometric test. Kemudian ada knowledge based assessment. Nanti itu kita akan menggunakan written test, observasi, wawancara. Nah, ini biasanya digunakan untuk technical kompetensi. Nah, untuk kompetensi manajerial ini, kita basisnya adalah behavior. Jadi nanti yang dinilai atau diukur itu adalah behaviornya, responnya, respon dari pesertanya. Nah, ini sebenarnya tesnya juga macam-macam. Ada behavior event interview, ada job simulation, ada assessment center. Ya. Jadi untuk mengukur kompetensi ini sebenarnya juga bisa macam-macam, tapi kita menggunakan assessment center sebagai metode penilaian kompetensi manajerial. Kenapa? Karena assessment center ini dianggap sebagai metode yang paling baik, paling valid, ya, tingkat validitasnya paling tinggi untuk mengukur kompetensi manajerial. Nah, sebagai sebuah metode, assessment center ini punya kekhususan. Jadi misalnya dia harus multi tools. Basicnya perilaku tadi ya, basicnya perilaku. Nah, nanti menggunakan berbagai macam tools. Diukur, dinilai oleh beberapa asesor. Jadi tidak hanya satu asesor. Jadi assessment center ini sudah terikat dengan aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan atau dijalani dalam melakukan proses assessment center. Jadi itu, Pak, intinya kalau assessment center itu metode untuk melakukan penilaian kompetensi manajerial. Jadi tadi kalau saya lihat di bawah nih ya, ada istilahnya ada kata-kata assessment mempengaruhi karir. Gitu ya. Nah, itu kurang tepat loh. Bukan assessment-nya yang mempengaruhi karir, tapi hasil assessment-nya, yaitu hasil kompetensinya. Profil kompetensi itu nanti yang akan mempengaruhi karirnya gitu. Karena assessment ini hanya metode penilaian saja. Metode penilaian itu bisa macam-macam, bisa sampaikan. Bisa pakai wawancara, bisa pakai job simulasi, tapi kita menggunakan metode yang namanya assessment center. Gitu, Pak. Ya, Oke, luar biasa. Oh, berarti metode ya. Metode. Kita biasa assessment center. Itu assessment center yang di mana? Iya, Kan di Banteng. iya, gitu. benar-benar. Itu sering banget tuh. Iya. Ya. Selama ini mikirnya assessment center, namanya center itu ya kayak misalnya terminal tempat gitu ya, tempat kumpul. Itu disampaikan kan. Nah, itu mispersepsi persepsi yang selama ini. Makanya tadi sebelum acara juga sempat kita diskusi. Ini assessment center yang senternya di mana gitu. Benar. Ternyata assessment center itu adalah metode. Kemudian menarik sih. Tadi juga disampaikan Ibu tadi terakhir gitu mengquote bahwa apa sih pentingnya bagi karir, apa hubungannya sama karir. Berarti sebenarnya
assessment center ini apa sih Bu pentingnya baik bagi individu maupun organisasi kira-kira begitu, Bu Ati? Iya, iya. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan, assessment center ini adalah metode untuk melakukan penilaian kompetensi manajerial. Nah, sebenarnya yang penting ini adalah kompetensi manajerialnya ini, gitu, ya, dalam karir dan bagi organisasi pastinya. Kenapa? Karena dengan memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi manajerial yang dipersyaratkan, maka kita bisa mengharapkan dia akan fit pada jabatannya dan mampu melakukan tugas-tugas dalam jabatannya. Sehingga nanti dia akan bisa menghasilkan performa yang unggul. Seperti itu. Nah, itu pentingnya. Nah, kemudian pentingnya lagi apa? Dengan assessment center ini, kita akan melakukan penilaian kompetensi manajerial kepada seluruh pegawai. Sehingga nanti kita punya data profil kompetensi setiap pegawai. Nah, kalau kita punya data profil kompetensi, gunanya untuk apa? Kita bisa kelola, ya kan? Kalau yang kurang, nanti bisa kita tingkatkan. Caranya bagaimana? Bermacam-macam. Kita sudah menyediakan berbagai macam program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi manajerial ini. Apalagi sekarang sudah dipersyaratkan oleh regulator ya, dalam hal ini Kemenpan RB, bahwa kita menganut sistem merit, yang mana salah satu pilarnya adalah kompetensi manajerial ini. Nah, kemudian sudah diatur juga ya selanjutnya oleh Badan Kepegawaian Negara bahwa kompetensi ini ada nilai standarnya loh. Gitu. Jadi untuk pegawai yang akan promosi itu dia nilai minimalnya sudah ditetapkan, kesesuaian ya, kesesuaian antara profil kompetensi yang dia miliki dengan persyaratan jabatan itu sudah ditetapkan minimal 68%. Jadi artinya kalau seseorang mau promosi, dia harus cocok ke jabatan yang lebih tinggi, paling tidak 68%. Level kompetensinya harus cocok, harus sesuai dengan jabatan yang lebih tinggi itu. Nah, itu untuk yang mau promosi. Kalau yang sedang menduduki jabatan, nah ini persyaratannya lebih tinggi. Untuk yang sudah menduduki jabatan, misalnya saya eselon 3 misalnya, ya. Nah, minimal yang dikatakan cukup istilahnya cukup apa ya Pak Ari? Cukup efektif ya. 91%. Nah, ini artinya apa? Artinya bagi pegawai, kalau dia sudah menduduki jabatan, kalau dia punya nilai kesesuaian, saya sudah diukur kompetensi saya, kemudian nilai saya 80%, kesesuaian saya dengan profil, dengan standar kompetensi jabatan. Jadi kan setiap jabatan itu ada standar kompetensinya, misalnya eselon 3, sudah ditetapkan levelnya 3 untuk setiap kompetensi. Kemudian saya punya profil setelah saya diukur. Nah, kalau kesesuaian saya itu cuma 80%, artinya level saya nggak semua 3 gitu. Ada yang di 2 misalnya. Bahkan mungkin ada yang di 1. Nah, kalau saya cuma punya 80%, artinya saya baru dianggap cukup efektif. Saya dikatakan efektif sebagai eselon 3, itu kalau nilai saya 91%. Nah, ini bisa dibayangkan ya Bapak ya, Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, ini lebih jauh lagi artinya apa nih untuk Kementerian Keuangan? Artinya Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa setiap pegawainya memiliki kompetensi yang optimal untuk jabatannya. Karena apa? Karena itu adalah reputation risk untuk Kementerian Keuangan. Bayangkan sebagai institusi ternama Kementerian Keuangan gitu loh ya. Kemudian ternyata nanti profil kompetensi pegawainya
semuanya cukup efektif. Karena itu nanti untuk menilai apakah kita profesional atau tidak. Artinya nanti loh, ternyata pegawai Kementerian Keuangan ini kok nggak profesional ya? Karena kompetensinya cuma di level cukup efektif. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah reputation risk kita bersama ya. Bagaimana kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kompetensi. Itu nih pentingnya assessment center ini untuk melakukan penilaian profiling. Gitu. Mungkin Pak Arif ada yang Mau ditambahkan, Pak Arif? menambahkan? Iya, boleh. Mohon Ya. izin. Makasih sebelumnya sudah diundang jadi tamu di kedainya Mr. Wi sama Brojo. Ini ngomong-ngomong kopinya cuma 2 gitu ya. Kita nggak tamunya nggak Oh, iya, Oh iya, nanti dikirim nanti. Di Gojek. Iya. Mau ngomong Deket kok ini kalau mau dikirim. transportasi online saya. Rumah saya dekat loh Pak. Iya, tanggung jawab loh. Baik, Silakan, Mr. monggo, Wi, Pak Arif. Brojo. Tadi Bu Ati udah cukup panjang menjelaskan apa manfaat kenapa asesmen itu penting ya, terutama untuk organisasi. Saya mungkin dari sisi yang pribadi pegawai gitu ya. Untuk individu pegawai ini juga tidak kalah pentingnya karena sebenarnya performa dari setiap pegawai itu selain ditentukan organisasi aktivitas atau tindakan pengembangannya juga ditentukan oleh masing-masing individu pegawai. Jadi assessment center ini penting untuk menjadi acuan bagi tiap pegawai, tiap pejabat untuk bisa mengukur apakah dirinya sudah sesuai dengan harapan organisasi atau belum. Dan harapan organisasi tadi sudah dijelaskan Bu Ati, bentuknya berupa SKJ atau standar kompetensi jabatan. Nah, standar kompetensi jabatan ini menggambarkan kompetensi-kompetensi dan juga levelnya yang menjadi harapan dari organisasi untuk setiap pegawai di Kementerian Keuangan. Kita bisa melihat apakah memang hasil asesmen ini kita sudah cukup memenuhi atau masih ada gap di kompetensi tersebut. Kalau masih ada gap, tentu ini akan menjadi patokan atau acuan bagi kita masing-masing pegawai untuk bisa memenuhi langkah yang paling praktis dengan model pengembangan mandiri dulu. Saya sudah tahu bahwa misalkan gap kita jadi pelayanan masih belum optimal, kita bisa mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan. Itu salah satu tujuan untuk individu pegawai. Selain tadi dijelaskan Bu Ati, tujuan untuk organisasi. Itu Mr. Wi, Brojo. Ya. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau asesmen itu kan tadi ada jadi acuan gitu ya Mas Arif, Bu Ati. Kita berapa lama sekali sih idealnya melakukan asesmen supaya tadi acuannya tetap bisa diukur terus gitu loh. Misalkan saya terakhir kapan ya asesmennya? Tahun lalu. Iya, tahun lalu ya. Maksudnya kapan lagi nih? Misalkan apakah setahun sekali aja supaya nanti kita lihat lagi gapnya gimana, Mas Arif, Bu Ati. Iya. Monggo Bu Ati. Idealnya itu sebenarnya assessment center sebagai sebuah profil yang dikelola ya, profil kompetensi yang dikelola itu idealnya 2 tahun ya. Kenapa 2 tahun? Karena dianggap dalam waktu 2 tahun itu seorang pegawai pasti sudah ada peningkatan ya dari kompetensi-kompetensi terkait dengan pengalaman-pengalaman dalam pekerjaannya. Jadi ada peningkatan. Nah, oleh karena itu harus dicek ulang nih profilnya, apakah sudah ada peningkatan atau belum. Itu idealnya. Dan juga tentunya yang ideal juga kalau mau menduduki suatu jabatan, ya, apakah dia memang sesuai, terutama untuk yang promosi. Oleh karena itu di dalam manajemen talenta ini pertanyaannya juga kompetensi ini menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan, ya, melalui pemetaan 9 box. Di awal manajemen talenta itu yang kita lihat untuk mencari talent pool adalah pegawai yang berada di box 789, 9 box kita, ya. Kan itu dilihat dari nilai kompetensi manajerial dan nilai kinerja. Nah, oleh karena itu sangat penting tadi ya, menyambung Pak Arif juga tadi, sangat penting bagi seorang pegawai untuk terus meningkatkan kompetensinya, ya. Jadi kalau perlu tanya sama atasannya,
Pak, kapan saya diakses lagi? Ini saya rasanya sudah meningkat. Jangan malah kalau panggil assessment apa istilahnya menolak, karena ada kadang-kadang suka ada yang menolak dengan berbagai macam alasan, ya tugas kantor lah segala macam. Itu idealnya ya 2 tahun seperti itu. Tapi kita Kementerian Keuangan karena pegawainya banyak sekali, memang terus terang belum mampu. Jadi untuk setiap 2 tahun memperbaharui profil kompetensi pegawainya, terutama untuk unit-unit yang pegawainya banyak sekali ya, seperti pajak. Ya, pajak itu kalau saya lihat datanya itu bisa saya mendapati ya seorang pejabat eselon 2 itu menggunakan hasil asesmen di tahun 2010 gitu. Nah, ini kan kurang kurang apa? Makanya kalau eselon 2 ini ya mungkin berkali-kali dipanggil menolak karena kesibukan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ini memang masalah ya di Kementerian Keuangan karena pegawainya begitu banyak. Mungkin Pak Arief menambahkan, Pak. Baik, Bu. Jadi Mr. Wi dan Bu Roco mungkin merasakan beberapa rekan ada yang baru dipanggil setelah lebih dari 2 tahun seperti yang Bu Ati sampaikan tadi. Kapasitas asesmen kita masih belum memenuhi untuk bisa mengakses puluhan ribu pegawai kita secara ideal. Ada beberapa hal juga yang mungkin perlu diinformasikan dalam pelaksanaan asesmen juga ada kemungkinan lebih cepat daripada 2 tahun. Itu pada saat ada kebutuhan tertentu. Seperti misalkan seorang pegawai yang telah mendapatkan tindakan pengembangan karena mungkin masuk ke dalam program grup coaching atau program pengembangan karena dia CPM-nya di bawah target, dia akan mungkin diberikan reassessment dalam waktu setelah 6 bulan dari tindakan pengembangan dilakukan. Jadi bisa seperti itu juga. Kalau tadi Bu Ati ada yang menolak Ibu, saya pernah ngalamin Bu, sebaliknya, yang kangen diakses gitu. Kok saya nggak diakses lagi gitu ya? Iya. Saya juga pengen diakses. Kayaknya Broco juga pernah kangen diakses gitu. Waktu asesmennya belum online. Waktu di sana itu Pak ya. Waktu asesmennya belum online ada yang kangen kapan dipanggil ke center di pusat gitu. Iya benar. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Lokasinya harus dingin. Harus dingin ya? Iya. Wajib ya? Nggak tahu, pokoknya dingin. Suruh bawa jaket. Biarkan karena kalau gue kan built-in ya jaketnya. Tempatnya dingin sekali. Tapi kalau sekarang kan online, jadi nggak perlu bawa jaket. Oh iya, aduh itu bikin kangen Bu. Jadi nggak kangen. Dinginnya itu yang bikin asik kan. Oke. Ini pertanyaan yang penasaran sih sebenarnya, Mr. Wi saya ke Bu Ati itu. Jadi ternyata nggak semua KL itu punya yang namanya assessment center. Nggak semuanya, banyak yang masih menggunakan pihak ketiga kalau nggak salah. Kemarin habis ngobrol dengan teman saya juga di kementeriannya dia juga masih menggunakan pihak ketiga untuk melakukan assessment. Nah ini mungkin ada alasan atau latar belakang atau trigger yang akhirnya terbentuklah assessment center Kemenkeu ini. Mungkin Bu Ati kali ya yang bagaimana ceritanya? Siap Bu, monggo Bu. Ya. Jadi kalau cerita membidani assessment center ini, saya harus kembali ke tahun ya. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa di tahun 2007 pada saat reformasi birokrasi ya, pengelolaan SDM Kementerian Keuangan merubah paradigmanya dari pendekatan administratif ke competency based human resource management saat itu di 2007 ya. Nah, pada saat kita menerapkan competency based human resource management, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita memastikan kita memiliki data kompetensi pegawai. Kan itu yang harus kita pastikan. Karena apa? Karena kita harus mengelola kompetensi dalam setiap aspek kepegawaian kita. Nah, waktu itu yang kita kembangkan adalah kompetensi manajerial.
ya, karena kita juga belum punya. Jadi kembali tadi Pak masalahnya. Akhirnya kita memilih assessment center karena assessment center adalah metode yang paling tinggi validitas dan reliabilitasnya. Makanya kita memilih assessment center. Nah, kenapa kita bangun sendiri? Tadi kembali karena tadi masalah pegawai kita banyak sekali. Itu pertama, ya, pertama alasannya. Karena pegawai kita banyak sekali. Kalau kita pakai konsultan, kita nggak punya dananya, kita nggak punya uangnya, mahal sekali, ya. Nah, sehingga kita bangun sendiri. Yang kedua, kita ingin pinter nih, pengelola SDM saya ini harus pinter mengenai sesuatu. Jadi kita bangun sendiri. Kita bangun pengelola SDM-nya kita semua kita lakukan training dan lain-lain sehingga kemudian kita bisa terus melakukan assessment center ini ya, menghasilkan profil kompetensi untuk para pegawainya sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah di tahun 2014 ketika keluar undang-undang ASN ya, di mana di situ ditetapkan sistem merit yang mewajibkan kita untuk menggunakan kompetensi antara lain sebagai basic pengelolaan SDM. Alhamdulillah kita sudah menerapkan dari tahun 2007. Nah itu Pak ceritanya, seperti itu. Ini ternyata Bu Ati, Pak Arief, selain pertanyaan yang sudah kita ingin tanyakan gitu, di chat juga banyak. Banyak ya. Gimana, mau biasanya kita break dulu sih biasanya. Break dulu aja tuh. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di sesi kedua yang lebih seru dan kita akan mulai bahas lebih menukik gitu bahasanya. Iya. Oke, gitu. Terima kasih dan nanti kita akan ketemu lagi di sesi yang kedua. Saya coba turun ya, nyari jaringan yang lebih baik. Coba turun ke bawah.